Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aturan turunan fungsi aljabar. Nah, sebelumnya kan kita udah tahu nih definisi dari turunan fungsi aljabar itu apa sih? Nah, yang pertemuan kali ini kita akan membahas aturan turunan fungsi aljabar. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dasarnya, yaitu untuk fungsi berpangkat. Oke, fungsi berpangkat itu yang gimana? Sebenarnya ini kalian sudah kenal ya fungsi berpangkat itu. Kita contoh dulu dari fx sama dengan x kuadrat. Nah, sebelum kita ke konsepnya kayak gimana sih konsep aturan turunannya ini, kita ingat-ingat dulu ya. Ingat untuk nilai fungsi. Nah, nilai fungsi. Kalau fungsinya fx, misal fx sama dengan x kuadrat. Nah, gimana kalau yang ditanyakannya itu fa? fa-nya gimana? Nah, berarti fa-nya variabelnya kan ganti jadi a ya. Jadi a kuadrat. Kalau tadi x berarti x kuadrat, kalau fa a kuadrat. Nah, sekarang gimana kalau fa plus 1? Nah, ini berarti f a plus 1, fungsinya a plus 1, berarti di sini a plus 1 pangkat 2. A plus 1 pangkat 2 itu gimana? A plus 1 kalikan dengan A plus 1. Gimana mengalikannya? Nah, tinggal kalikan pelangi. Hasilnya adalah A kuadrat tambah 2A tambah 1. Oke. Kenapa sih kita harus mengingat dulu nih tentang nilai fungsi? Karena nanti untuk menentukan konsep dasarnya itu kita akan memakai konsep yang sebelumnya kita sudah pelajari, yaitu definisi turunan. Nah, kita langsung ya. Yang pertama dulu nih. Jika fx sama dengan x kuadrat, maka turunan pertamanya adalah, gimana nih menentukan turunan pertamanya? Nah, mungkin ada yang udah tahu ya turunan pertamanya itu seperti apa. Tapi kita lihat dulu nih dari konsep definisi turunan fungsi aljabarnya. Sini ya. Jawab. Kita gunakan definisi turunan. Oke. Oh ya. Turunan pertama itu apa? Bisa dilambangkan dengan kemarin ya. Bisa lambangnya dy dx atau f aksen x. Pakai yang ini boleh nggak? Boleh. Yang ini boleh juga. Jadi dua-duanya sama aja boleh. Oke, kita lanjutkan ya ke definisi turunannya. Oke. Nah, definisi turunan kemarin apa? Yaitu f aksen x sama dengan limit h menuju 0 dari fungsinya x plus h dikurangi fx dibagi dengan h. Nah, definisi turunan ini akan kita gunakan untuk menentukan turunan fungsi yang ini. Oke, kita turunkan ya. F aksen x sama dengan limit h menuju 0 x plus h
H, kita tuliskan lagi ya, X bagi H. Ini H menuju 0. Kita lihat fx-nya. Fx-nya itu X kuadrat. Nah, sekarang kalau X-nya itu kita ganti dengan X plus H. Berarti jadi sama seperti ini ya. Mirip-mirip, bukan sama. Berarti jadi X plus H dikuadratkan dikurangi fx-nya apa? X kuadrat dibagi H. Nah, ini jadi apa? Limit H menuju 0, X kuadrat tambah 2HX tambah H kuadrat dikurangi X kuadrat dibagi H. Di sini ada X kuadrat dikurangi X kuadrat, habis ya. Sisanya tinggal limit H menuju 0, 2XH tambah H kuadrat per H. Nah, balik lagi nih ke konsep limit. Kalau kita sekarang kita substitusikan ya, kita substitusi nilai H ya. Nah, kalau kita substitusikan nilai H-nya di sini berarti gimana? 2 kali 0 kali X. Berarti jadi apa? 0. 0 tambah 0 kuadrat 0 dibagi dengan 0. Nah, berarti ini 0 per 0. Gimana ini bentuknya? Bentuk tak tentu. Tak tentu. Nah, karena bentuknya tak tentu, kita faktorkan di sini. Limit H menuju 0. Di sini ada H, di sini ada H. Pembuat nolnya kan tadi H ya. Berarti H-nya kita faktorkan. H-nya kita keluarkan berarti 2X tambah H dibagi H. H bagi H, karena H-nya hanya menuju 0, berarti ini 1. Limit H menuju 0 dari 2X plus H. Ini H. H-nya menuju 0, berarti 2X. Berarti turunan pertama dari fx sama x kuadrat itu adalah 2x. Oke. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan berikan komen di postingan ini ya. Oke, nah yang kedua sekarang gimana untuk kalau jika fungsinya itu sama dengan X pangkat 3, maka f aksen X nya bagaimana? Nah, ini kita coba cari juga dengan definisi turunannya. Jadi f aksen X sama dengan limit H menuju 0 f X plus H pangkat fx plus H dikurangi fx dibagi H. Nah, sekarang gimana kita lihat di sini ya. Kalau fx sama dengan x pangkat 3. Nah, sekarang kalau fx plus H berarti di sini jadi x plus H pangkat 3. Nah, kita ingat lagi dalam segitiga Pascal ya. 1 1 1 1 2 1 3 1. Berarti fungsinya akan limit H menuju 0 X pangkat 3 tambah 3X kuadrat H tambah 3X H kuadrat tambah H kuadrat dikurangi dengan X pangkat 3 dibagi H. Ini ya, X pangkat 3, di sini juga ada X pangkat 3. Habis ya.
Nah, di sini berarti limit H menuju 0, 3x kuadrat H tambah 3x H kuadrat tambah H kuadrat per H. Nah, ini gimana kalau misalkan kita substitusikan lagi? Maka bentuknya juga akan gimana coba? Kalau kita substitusikan, di sini kan 3x kuadrat, H-nya kita substitusikan 0, berarti 3x kuadrat kali 0, 0. 3 kali x kali H kuadrat. 3 kali x kali 0 kuadrat, 0. Tambah 0 kuadrat, 0 ya. Nah, kalau disubstitusikan akan 0 per 0. Bentuknya tak tentu. Nah, oleh karena itu kita faktorkan kembali. H 3x kuadrat tambah 3xh tambah H dibagi dengan H. H-nya nggak menuju 0 kan, berarti H bagi H 1 ya. Nah, jadi tinggal limit H menuju 0 dari 3x kuadrat tambah 3xh tambah H. H-nya menuju 0, berarti ini 0, ini 0, sisanya adalah 3x kuadrat. Oke. Nah, dari dua contoh ini kita lihat ya. Di sini turunannya 2x, fungsinya fx kuadrat. Di sini fungsinya x pangkat 3, turunannya 3x kuadrat. Kalau kita simpulkan, nah, biar lebih mudah ya kita melihatnya, di sini kita buat di sini fx-nya, di sini ada f aksen x. F aksen x apa? Turunan pertama. Kalau fungsinya x kuadrat, turunannya jadi 2x. Nah, kalau x pangkat 3, turunannya jadi 3x kuadrat. Nah, untuk x pangkat 4 gimana? Silahkan boleh kalian cari sendiri ya dengan definisi turunan. Tapi kalau melihat dua pola ini, gimana nih? Pangkatnya 2, maka turunan pertamanya koefisiennya 2. Nah, untuk x-nya tadinya pangkat 2, sekarang pangkat 1. Yang x pangkat 3, pangkatnya tadinya 3 nih, sekarang pangkatnya 2. Koefisiennya gimana? Koefisiennya 3 ya di sini ya. Kira-kira kalau x pangkat 4, turunannya gimana? Gimana? Ya, tuh ya. 4 x pangkat 3. Nanti bisa dibuktikan ya dengan definisi turunannya. Oke, kalau gitu sekarang kalau kita jika fx-nya itu x pangkat n. Oke, kita tuliskan dulu di sini. X pangkat n. Turunannya gimana nih? Kita lihat ya, ini 4, ini 4, 3, 3, 2, 2. Berarti koefisiennya itu akan pangkatnya ini n. X. Nah, pangkat x-nya itu gimana? Di sini 4, di sini 3. 3, 2, di sini 2, di sini 1. Selalu berkurang 1, berarti pangkatnya berkurang 1. Oke, nah sekarang jika fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x-nya sama dengan n kali x pangkat n min 1. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak? Oke, nanti kita akan lanjut ke video yang part 2-nya ya.